tentang cak-cakan ya, tradisi adat desa Sambiren. Halo sahabat Junan, kita kembali lagi. Jangan lupa subscribe. Om Swastiastu. Ya, sahabat Juna, dimanapun berada, sekarang saya akan membahas tentang cak-cakan ya. Pelaksanaan acara cak-cakan itu tidak mengurangi makna ya. Walaupun di tengah pandemi ini kita tahu kita tidak bisa berkerumun, nah tapi secara skala dan skala, nah itu sudah berjalan dengan baik ya. Nah, mudah-mudahan pandemi cepat hilang, kita bisa bekerja, berkumpul lagi, cak-cakan ya, tradisi adat desa Sambirenteng. Nah ini yang dilakukan atau dilaksanakan ini setiap 1 tahun sekali ya, itu tepatnya itu pada film Kapitu atau bulan mati ke-7 ya, setiap tahunnya. Nah tradisi mencak-cakan ini merupakan sebuah seperti permainan sabung ayam ya. Nah ini disakralkan oleh Kramo Desa Sambirenteng. Nah yang dilaksanakan itu tepatnya itu di areal pura desa adat Sambirenteng. Dalam proses tabuh rah ini atau cak-cakan ya, nah ini tradisi ini mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Nah dan tradisi ini itu selalu dilakukan itu turun temurun ya. Nah dalam proses cak-cakan ini, nah dalam aturan adat, nah, masing-masing kramo desa ini membawa 1 ekor ayam aduan. Nah, bagi kramo yang tidak memiliki ayam, nah dapat menukarnya dengan uang atau disebut dengan pemirak ya. Nah itu bagi yang tidak membawa ayam. Nah tradisi ini sudah muncul. Awalnya itu desa adat Sambirenteng itu mengalami bencana ya, seperti banyak warga yang jatuh sakit, terjadinya keributan antar warga sehingga membuat pemimpin desa kala itu memohon petunjuk. Nah akhirnya mendapat pawisik untuk melaksanakan pecaruan panca cate setiap film Kapitu. Tradisi ini merupakan sebuah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan manusia dengan Tuhan. Nah, seperti yang tertuang dalam isi ajaran Trihita Karana. Tradisi mencak-cakan merupakan tradisi yang telah dilakukan turun-temurun. Upacara ini sesungguhnya merupakan rangkaian pecaruan di desa setempat yang bertepatan dengan film Kapitu. Upacara pecaruan dengan ayam dengan tujuan memberikan lakde terhadap budekala. Tradisi cak-cakan juga tidak terlepas dari digelarnya adu sate atau sabung ayam ya, seperti yang saya kan. Nah ini merupakan rangkaian awal cak-cakan. Nah setiap kramo desa ini wajib menyetorkan 1 ekor ayam aduan. Nah mungkin ada 120 atau lebih ya. Nah ayam itu diadu. Nah tradisi ini secara rutin ini dilaksanakan setiap tahunnya ya. Nah permainan adu ayam atau adu sate, nah ini diadili oleh seorang juru gemong ya. Juru gemong untuk mengatur jalannya pertandingan. Nah dengan menggunakan ceng atau kenop, juru gemong ini harus berlaku adil. Ketika ceng yang terbuat dari batok kelapa yang dilubangi tersebut benar-benar tenggelam, saat itulah gemong dibunyikan sebagai pertanda pertarungan berakhir. Saya pernah lihat di desa tetangga itu
itu juga sama, itu setiap bulan mati ke-7 itu juga melakukan merebut sate itu, kalau tidak salah itu di desa Tejakula itu. Nah ini sama juga kalau di desa Sambirenteng itu namanya cak-cakan. Nah itu 2 hari. Hari yang terakhir yang kedua itu, nah baru itu diadakannya megipung. Nah kita lanjut. Nah kalau pada adu ayam, nah ini pada umumnya ini mereka hanya mengenakan hitungan angka. Kalau di yang lain-lain kan mungkin menggunakan hitungan angka. Nah tapi kalau di desa adat Sambirenteng ini menggunakan kenok dan ceng ya. Nah inilah yang dipakai untuk menjaga keadilan jalannya pertandingan. Nah ini tradisi yang telah dilaksanakan turun-temurun ya. Nah ini tetap dijaga keberadaannya oleh desa adat Sambirenteng. Nah baik dari semua kalangan warga itu, mau muda maupun tua ya, itu ikut terlibat dalam tradisi cak-cakan. Dilaksanakannya tradisi cak-cakan, nah dilanjutkan dengan tradisi megipung. Nah, makan bersama dengan bahan dasar olahannya itu ya dari daging ayam yang sudah kalah diadu. Nah atau bahasa Balinya itu becundang. Nah hal ini memiliki makna kebersamaan di antara umat manusia sesuai dengan Trihite Karana. Nah, untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan manusia atau disebut dengan pawongan. Nah, seperti Trihite Karana, nah dalam megipung itu kan hubungan manusia dengan manusia ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara manusia atau antara kita ya. Nah, tidak ada diskriminasi. Nah, semuanya bergabung ikut makan. Nah untuk menunya ya yang seperti saya katakan tadi yang menggunakan becundang. Setelah sebulan kemudian, nah setelah sebulan pagelaran Kabulrah itu, nah dilanjutkan dengan upacara ngerebek. Nah di mana upacara ini merupakan pecaruan yang dilaksanakan di perempatan agung desa adat Sambirenteng. Nah ini tujuannya ini untuk memberikan pengupah-upah terhadap sang Buddha Kala. Nah sarana yang digunakan itu ada kambing, sapi dan lainnya ya. Ini juga melakukan megipung ya, tapi bukan manusianya. Nah ini Buddha Kalanya. Nah seperti yang tertuang dalam ajaran Trihite Karana ya, kita itu harus selalu seimbang, harmonis ya, sejalan. Baik manusia dengan tumbuhan, hewan, baik manusia dengan manusia, begitu juga manusia dengan Tuhan. Nah itu harus seimbang ya. Nah makanya saya pribadi ingin mengajak semuanya warga desa adat Sambirenteng, marilah kita saling rangkul ya, menjaga dan melestarikan adat budaya yang kita miliki. Nah, mari jaga ya, lestarikan budaya asli Buleleng itu ya, tepatnya khususnya itu desa adat Sambirenteng. Nah kalau bukan kita siapa lagi? Nah kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah mari kita satu pelajaran bahwa dalam megipung itu kita tidak ada jenjang perbedaan, semuanya sama ya. Nah mari kita samakan, namanya juga Sambirenteng ya, sama enteng, Sambirenteng, sami rata ya. Mari jadikan pemikiran kita satu untuk menjadi desa Sambirenteng yang lebih maju, lebih jaya, mungkin bisa menjadi pengayom bagi desa-desa lain. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang apa itu arti cak-cakan atau ngerebek. Nah kalau ada salah ya saya mohon maaf ya. Nah mungkin hanya segitu saya bisa menyampaikan. Nah dan untuk penutup saya aturkan Parmesanti ya. Om Santi 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 Om.